Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan remedial PTS Genap Matematika. Ini adalah materi pertemuan ke-10 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Sabtu 12 Maret 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komentar lebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Penilaian tengah semester PTS Genap tahun pelajaran 2021-2022. Lembar soalnya seperti ini. PG 25 soal. Soal nomor 1. Pada sebuah segitiga PQR diketahui sisi-sisinya P, Q, dan R. Nah, dari pernyataan berikut yang benar adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, ini paling gampang kalian gambar segitiga PQR yang siku-siku di P. Coba. Kemudian kalau di R bagaimana? Dan kalau di Q bagaimana? Nah, mana pernyataan yang tepat? Soal nomor 2. Segitiga ABC siku-siku di A, jika panjang BC 29 cm dan AB 20 cm, maka panjang AC-nya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Ini pakai gambar segitiga siku-sikunya dulu di titik A, kemudian kalian pasangkan angkanya dan teorema Pythagoras. Soal nomor 3, jika P 11 dan 61 merupakan triple Pythagoras dan 61 merupakan bilangan yang terbesar, maka nilai P-nya adalah A, B, C, ataukah D? Teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Oke. Soal nomor 4. Panjang hipotenusa suatu segitiga siku-siku adalah 34 cm. Panjang sisi siku-sikunya 16 cm dan X cm. Maka nilai X-nya adalah, ini adalah teorema Pythagoras. Karena hipotenusa itu adalah sisi miring, berarti kalian cari X-nya sisi siku-sikunya. Soal nomor 5. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 24 cm dan panjang diagonalnya 30 cm. Maka luas persegi panjang tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, yang pertama kali paling gampang kalian gambar persegi panjangnya, taruh angkanya 24 yang dipanjang, kemudian panjang diagonalnya 30. Dari pojok ke pojok kalian gambar 30. Berarti kalian mencari lebar persegi panjang dengan teorema Pythagoras. Baru setelah itu kalian masuk ke rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke. Soal nomor 6. Diketahui keliling belah ketupat ABCD adalah 104 cm. Nah, jika panjang AC 48 cm, maka luas belah ketupat tersebut adalah A, B, C, ataukah D? Oke. Keliling belah ketupat itu 104. Karena sisi belah ketupat itu sama panjang, berarti kalian bisa membagi 4. 104 dibagi 4 itu adalah panjang sisinya. A, B, AD, dan seterusnya. Nah, kemudian panjang AC, diagonal, salah satu diagonalnya adalah 48. Kalian bagi 2 di situ AO, misalkan titik tengahnya O. Berarti kalian bisa mencari OB dengan teorema Pythagoras. Baru setelah itu masuk ke luas belah ketupat. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau setengah kali
AC dikali dengan BD. Soal nomor 7. Sebuah mobil melaju ke arah utara sejauh 70 km, kemudian ke arah timur sejauh 40 km, dan terakhir ke arah selatan sejauh 100 km. Nah, jarak mobil sekarang dari tempat semula adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, kalian sketsa dulu. Mobil menuju ke arah utara 70 km. Ke arah utara berarti naik kalau dalam buku. Kemudian ke arah timur sejauh 40 km. Ke arah timur berarti ke kanan. Dan terakhir ke arah selatan. Ke arah selatan berarti ke kanan lagi. 100 km. Nah, jarak dari titik asalnya ke posisi sekarang itu pakai teorema Pitagoras. Silahkan dihitung. Soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Panjang AB dari gambar tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, pertama kali kalian cari DA dulu. DA dulu dengan teorema Pitagoras. Kemudian dicari DB. Dicari DB dengan teorema Pitagoras juga. Baru setelah itu DB dikurangi DA. Itu akan sama dengan AB yang kita cari. Soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Panjang AD dari gambar di atas adalah apakah 15, 17, 16, 18. Oke. A, B, C, siku-siku. Berarti pakai teorema Pitagoras untuk mencari panjang AC. Nah, setelah itu, kalau AC ketemu, ada CD-nya 8, kalian bisa mencari AD itu pakai teorema Pitagoras lagi. Soal nomor 10. Di antara kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, untuk mengecek triple Pitagoras itu kalian cari bilangan yang terbesar pisahkan. Berarti ini misalkan gini, 24 dikuadratkan sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Nah, kalau benar berarti dia merupakan triple Pitagoras. Oke. Soal nomor 11. Banyaknya bidang diagonal sebuah balok adalah apakah 4, 8, 6, ataukah 12? Silakan dihitung. Soal nomor 12. Banyak rusuk dan sisi prisma segi 6 beraturan berturut-turut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Di sini yang depan adalah rusuk, yang belakang yang sisi prisma. Oke. Soal nomor 13, perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir BCHE. BCHE itu apakah diagonal sisi, apa diagonal bidang, atau diagonal ruang, ataukah bidang diagonal? Apa namanya itu? Soal nomor 14, luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk 15 cm adalah luas permukaan kubus yang memiliki rusuk 15 cm. Berarti rumusnya adalah 6 kali S kuadrat. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 15. Volume suatu kubus yang mempunyai luas permukaan 384 cm persegi adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, perhatikan di sini. Karena yang diketahui luas permukaan, berarti kalian cari dulu dengan rumus luas permukaan ketemu dengan panjang sisi. Baru masuk ke rumus volume kubus. Volume kubus adalah S kali S kali S atau S pangkat 3. Oke. Nomor 16. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tingginya 4 meter. Nah, dinding bagian dalamnya dicat dengan biaya Rp70.000 per meter persegi. Rp70.000 per meter persegi. Nah, maka seluruh biaya pengecatan aula tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, perhatikan di sini karena aula berbentuk balok dan yang dicat itu hanya dinding, berarti yang berdiri atau sisi tegak, bukan alas, bukan tutup. Nah, berarti kalian harus mencari
luasnya dulu, luas dinding. Panjang kali tinggi 2 kali, kemudian 2 kali lebar kali tinggi. Kalian cari dulu, baru setelah itu dikalikan dengan Rp70.000. Oke? Soal nomor 17, sebuah kolam renang berbentuk balok 3/4 bagiannya diisi air. Nah, jika panjang kolam renangnya 25 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 5 meter, maka banyak air pada kolam tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, berarti karena di sini berbentuk balok, kolam renang berbentuk balok dan 3/4-nya diisi air, maka volume airnya berarti 3/4 kali volume balok. Artinya 3/4 kali P kali L kali T. Oke. Soal nomor 18. Sebuah balok berukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 8 cm. Maka luas permukaan balok tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 19, perhatikan sebuah kotak terbuat dari aluminium, seperti gambar berikut. Nah, luas aluminium yang diperlukan untuk membuat kotak tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Di sini kotaknya berupa prisma. Prisma dengan alas trapesium ABFE. Trapesium ABFE. Jika di sininya AB 16, BC 9, CG 17, dan HG 8, berarti kalian butuh tinggi trapesium. Butuh tinggi trapesium AE. AE kalian cari dengan teorema Pitagoras. Baru setelah itu kalian bisa mencari luas alas trapesium, kemudian keliling trapesium juga diperlukan. Berarti luas alasnya adalah setengah kali AE dikali EF ditambah AB. Itu luas trapesium. Nah, berarti luas aluminium yang diperlukan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke, tinggi prisma adalah 9. Soal nomor 20. Sebuah prisma alasnya berbentuk layang-layang dengan panjang diagonalnya masing-masing 21 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka volume prisma tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, layang-layang yang sudah diketahui diagonal-diagonalnya. Berarti kalian untuk mencari volume prisma tinggal menghitung luas layang-layang dikali dengan tinggi prisma. Luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke. Soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Maka panjang AC dan panjang AD berturut-turut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, di sini kemarin sebenarnya soal uraian, tapi di sini diubah menjadi soal pilihan ganda. Jadi untuk mencari AC kalian pakai teorema Pitagoras, dan untuk mencari AD juga pakai teorema Pitagoras. Silahkan dihitung. Soal nomor 22, perhatikan gambar berikut. Dari atas menara, seseorang mengamati 2 buah perahu A dan B yang berada di lautan. Menara berarti ada di titik F. Perahu di titik A dan titik B. Maka jarak kedua perahu tersebut adalah, berarti jarak kedua perahu itu adalah AB, jarak AB. Apakah A, B, C, ataukah D? Oke, perhatikan. Berarti yang pertama kali kalian cari CA. Kalian cari CA, itu berarti sisi siku, berarti angkanya 90 meter dan 150 meter. Kemudian cari CB. Cari CB, siku-sikunya juga di C, berarti kalian mengambil angkanya yang 90 meter dengan 410 meter. Baru setelah itu, untuk mencari jarak perahu, jarak kedua perahu itu adalah AB, berarti CB dikurangi CA. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 23,
Sebuah balok berukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Maka panjang diagonal ruang balok tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Panjang diagonal ruang balok rumusnya adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 24. Sebuah tangki minyak berbentuk balok berukuran 40 desimeter kali 25 desimeter kali 50 desimeter. Maka volume minyak dalam tangki tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, silahkan dihitung volume balok P kali L kali T. Soal nomor 25 atau soal yang terakhir. Nah, perhatikan gambar berikut. Maka volume prisma alas trapesium di samping adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, perhatikan di sini. Alas berupa trapesium A, B, C, D. Panjang-panjang sisinya sudah ada. AD 6, CD 7, AB 12, BF 14, dan FG 8. Oke, berarti kalian cari volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas, karena alasnya berupa trapesium, berarti luas alas tengah kali AD dikali CD ditambah AB, kemudian dikali dengan BF tinggi prisma. Oke? Nah, silahkan kerjakan remedial PTS Genap Matematika. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Tetapi kumpulkan jawaban A, B, C, D-nya dengan dikirim langsung via WA Ibu sebelum jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke? Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.